Alfian membereskan tempat tidurnya yang agak sedikit berantakan. Sambil berpikir jika sepertinya istrinya baru saja mendapat kabar jika Umi dan kakak iparnya akan pulang juga. Sehingga mau tidak mau malam ini mereka akan tidur satu kamar lagi. Alfian mengambil satu bantal dan menyimpannya di atas sofa. Untuk malam ini tidak seperti biasanya. Dia yang akan tidur di sofa, dan membiarkan istrinya tidur di atas kasur. Terdengar pintu kamar mandi terbuka. Kamu tidur di atas kasur. Malam ini biar aku tidur di sofa, ucap Alfian tanpa melihat Aisyah di belakangnya. Sibuk membereskan sofa yang juga berantakan oleh baju-bajunya. Kamu tidak mau tidur denganku? Alfian kaget. Dia langsung membalikkan tubuh melihat Aisyah di belakangnya. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Aisyah berdiri di depannya dengan tanpa memakai cadar. Alfian terpana. Napasnya seolah berhenti seketika. Aisyah menghampirinya. Semakin mendekat semakin berdebar jantungnya. Aisyah mengambil baju kotor di tangannya. Berikan padaku. Aku akan mencucinya besok. Ucap Aisyah melihat suaminya. Alfian tak menjawab, seolah tak sadar. Dia hanya terus menatap wajah istrinya tak berkedip. Ternyata cadar bukan hanya telah menutupi auratnya, tapi juga menyembunyikan kecantikannya. Istrinya ternyata sangat cantik, bahkan sangat jauh dari bayang-bayangnya selama ini. Kamu tidak memakai cadar? Tanya Alfian memberanikan diri. Aisyah yang sibuk melipat baju miliknya karena akan dimasukkan ke dalam lemari hanya menggelengkan kepalanya pelan. Alfian menghampiri istrinya. Aisyah kaget karena suaminya terus mendekat ke arahnya. Apa ini berarti kamu sudah menerimaku sebagai suami? Apa aku pernah menolakmu sebagai suami? Jawab Aisyah sambil menatap suaminya yang sudah berdiri tepat di hadapannya. Mau aku ingatkan siapa yang menolak siapa? Tanya Aisyah lagi. Alfian langsung menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Maafkan aku. Alfian menghampiri Aisyah lebih dekat lagi. Membuat Aisyah mundur. Maksudku apa ini berarti kamu sudah rela memberikan hakku sebagai suami? Aisyah menelan ludah. Aku. Aisyah terlihat gugup. Apa? Alfian tersenyum karena melihat istrinya yang ketakutan. Dia tak lagi melihat istrinya yang biasanya lugas dan percaya diri. Aku siap, jawab Aisyah gagap. Alfian tersenyum melihat Aisyah yang semakin gugup. Baru kali ini dia lihat ekspresi istrinya yang seperti ini. Alfian mengangkat tangannya, membuat Aisyah kaget dan semakin takut melihat tangan suaminya yang terus mendekati wajahnya. Aisyah memejamkan matanya, menahan napasnya. Aisyah kembali membuka matanya ketika menyadari jika Alfian meraba keningnya. Aku pikir kamu sedang malu karena wajahmu memerah. Tapi rupanya karena kamu masih demam. Badanmu agak panas, ucap Alfian sambil mundur. Aisyah membuang napas. Lega, Alfian keluar kamar. Berniat mengambilkan obat untuk istrinya. Sambil terus tersenyum sendiri mengingat bagaimana tegangnya Aisyah tadi. Dia kembali ke dalam kamarnya. Melihat Aisyah yang masih melipat baju-baju miliknya. Minum obat dulu, ucap Alfian sambil memberikan obat dan segelas air. Aisyah mengambilnya dan segera meminumnya. Alfian terus memperhatikan. Seakan menikmati wajah sang istri. Tidurlah, lanjutkan melipat bajunya besok saja. Kamu harus beristirahat agar cepat kembali sehat. Alfian mengambil baju di tangan istrinya. Aisyah tak bisa memejamkan matanya. Begitu juga dengan Alfian yang tidur di sampingnya. Ini kali pertama mereka tidur dalam satu kasur. Maafkan aku, ucap Alfian tiba-tiba. Untuk apa? Melirik Aisyah di sampingnya. Aku pernah mencela baju syarimu. Cadar di wajahmu. Aisyah terdiam. Terima kasih telah menutupi tubuh dan wajahmu selama ini. Aku merasa menjadi suami paling beruntung. Tubuh dan wajah cantikmu terbebas dari tatapan buas para lelaki. Tak sembarang orang bisa melihat dan menikmatinya. Aisyah terdiam sejenak. Manusia zaman purba hampir bertelanjang. Setelah peradaban berkembang, mereka mulai berpakaian. Menutup aurat bukan hanya perintah Allah semata,
Yang kupakai selama ini melambangkan peradaban dan pemikiran tertinggi yang pernah dicapai manusia. Alfian tersenyum bangga. Terima kasih sudah mengajarkan aku banyak hal. Alfian kembali melirik istrinya. Aku beruntung karena anak-anakku akan lahir dari wanita cerdas dan pintar sepertimu. Wajah Aisyah terlihat kembali memerah. Alfian tersenyum lucu. Aisyah terkesima menatap wajah sang suami yang memakai peci lengkap dengan sarungnya. Tidak seperti biasanya, dia melihat suaminya tampak lebih tampan dan berkarisma. Sehingga ada sesuatu rasa lain di hatinya. Mereka melaksanakan salat berjamaah. Begitu khusyuk nan syahdu, Alfian menjalankan kewajibannya sebagai imam dan kepala keluarga. Pemimpin dalam rumah tangga. Selesai salat dan membaca doa. Alfian membalikkan tubuhnya, melihat Aisyah di belakangnya. Menatap mesra istrinya. Tak peduli kamu bosan atau tidak mendengarnya. Aku ingin kembali meminta maaf atas segala kesalahanku padamu. Aisyah menatap balik sang suami sambil mengangguk kecil. Aku juga minta maaf atas semua kelakuanku padamu. Mulai hari ini kita mulai dari awal lagi. Bersama kita bangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Alfian berkata sungguh-sungguh. Aisyah mengangguk. Alfian mendekati istrinya lebih dekat. Aisyah terpejam ketika suaminya mengecup keningnya. Alfian lalu memegang wajah Aisyah dan membelainya. Mengagumi kecantikan alami sang istri. Aku tak rela berbagi kecantikan wajahmu ini dengan laki-laki lain. Jangan pernah lepaskan kadarmu kecuali di hadapanku. Bisiknya pelan. Alfian terus tersenyum senang. Sepanjang hari dia nampak sangat bahagia, mengingat saat-saat dia mengecup kening istrinya, ciuman pertamanya. Dia yang baru saja melakukan operasi. Berjalan cepat menuju ruangan sang ayah mertua, selain ingin memeriksa keadaan Abah. Sebenarnya dia sangat merindukan istrinya. Namun di tengah perjalanan dia dicegat oleh seseorang yang amat sangat dikenalnya. Tante Desi, ibunya Anita. Kenapa kamu memperlakukan anak tante seperti itu? Tanya Desi dengan kecewa setelah Alfian memintanya untuk duduk di bangku. Maaf tante, saya tahu jika tante kecewa. Kamu bukan hanya sudah mempermalukannya, tapi juga menghancurkan hidup dan karirnya. Desi terlihat kesal. Alfian diam menunduk. Kenapa kamu tega melakukan itu semua pada Anita? Apa artinya kebersamaan 5 tahun kalian selama ini? Hancur tante. Anita yang menghancurkannya. Kenapa kamu malah menyalahkan Anita? Kamu yang berpaling dan mengkhianatinya kan? Desi terlihat marah. Aku tidak akan berpaling darinya jika ternyata dia lebih baik dari istriku. Maaf tante, saya harus mengatakan ini. Tapi kelakuan Anita benar-benar membuat saya kecewa. Desi tersenyum sinis. Kenapa kalian bisa bertahan sampai 5 tahun jika menurut kamu Anita sangat buruk di hadapanmu? Karena selama 5 tahun itu aku belum mengenal istriku. Kamu terus membanggakan istrimu, wanita bercadar itu. Maaf tante, tapi memang kenyataannya seperti itu. Saya tahu jika tante kecewa pada saya. Tapi saya yakin jika tante pasti mengerti jika kami berdua memang tidak jodoh. Saya minta tante bisa memberi pengertian pada Anita tentang hal itu. Saya yakin jika Anita pasti akan mendengarkan semua perkataan tante. Saya tidak bisa melakukan itu. Jawab tante cepat. Alfian kaget. Saya akan menemui istrimu, memintanya meninggalkanmu karena sebenarnya Anita yang lebih berhak untuk mendapatkanmu. Kalian sudah lama berpacaran. Saya di sini. Aisyah tiba-tiba bersuara. Alfian dan Desi kaget. Keduanya berdiri. Aisyah mendekati Desi. Desi menatap Aisyah jijik dari atas hingga bawah. Tak ada yang lebih berhak atas seorang suami selain istrinya sendiri, ucap Aisyah lembut. Jika kamu jadi Anita, apa yang akan kamu lakukan? Pacarmu menikahi wanita lain. Tanya Desi setengah membentak. Jika saya jadi dia, saya memilih untuk tidak berpacaran apalagi sampai bertahun-tahun. Pacaran, aktivitas yang tidak diridai oleh Allah. Setiap detiknya haram, setiap momennya dosa.
berujung pada zina dan hilangnya kehormatan. Dinikahi belum tentu, dikhianati bisa jadi, ditinggalkan mungkin saja. Pacaran itu cinta murahan yang hanya merusak keimanan. Bahagia dalam dosa. Alfian tersentil.